Emang kalau udah pakai atribut keagamaan, kepala lu bisa kebal dari gesekan aspal. Halo Bung, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Oh ya, gue baru aja kelar ngopi dan makan siang nih di sebuah tempat namanya Kedai Sawah Sembalun. Gila, tempatnya sih asik banget ya. Pemandangannya tuh luar biasa, keren banget. Dan harganya oke banget lah, masih masuk buat gue. Kalau kalian ke Lombok, ini salah satu tempat yang wajib banget buat dikunjungi ya, Bung. Banyak spot untuk ngasih makan sosial media kita deh. Hari ini kita ngomongin apa ya di jalan yang agak berbatu dan bumpy ini. Oh iya, kita ngomongin helm aja yuk. Terbesit aja gitu di kepala gua mau ngomongin tentang helm. Karena gue lihat banyak banget ya dari tadi pagi gitu berangkat pengendara sepeda motor yang nggak pakai helm gitu, masih abai sama keselamatannya sendiri. Ya, gue yakin sih kalau riders beneran akan mengutamakan keselamatan dirinya dan orang lain. Iya nggak, Bung? Iyalah. Sering lihat kan pengendara motor yang nggak pakai helm, ya entah apa alasannya gitu. Ada yang takut tatanan rambutnya rusak lah, atau yang paling ngeselin ya, bilang gini, saya mau beribadah pak, udah pakai atribut keagamaan di kepala. Lah, halo, gua bingung sama jawabannya. Mungkin ini yang dinamakan kuserahkan segalanya pada Tuhan secara harfiah. Jadi nih orang percaya banget gitu kalau udah pakai atribut keagamaan tuh Tuhan akan melindungi kepalanya dari aspal. Buset dah. Tuhan aja bilang gitu, rawat dan sayangi dirimu sebagaimana aku mengasihi kamu. Ya jadi apa ya, yang masuk akal aja lah kalau naik motor gitu ya pakai helm lah daripada kepala lu keseret aspal gitu. Lihat nih Bung pemandangannya nih. Wah gokil sih, kiri kanan sawah terus dikelilingin sama bukit-bukit, anjrit. Indonesia gawat banget dah pemandangannya emang beneran. Kita lanjut ya, nih ada mobil di depan jadi jalannya harus pelan-pelan juga nih ya. Bung, lu tahu nggak sejarahnya helm? Sejarahnya helm tuh miris banget loh terciptanya ya. Terciptanya helm ini sejarahnya miris lah gitu. Helm ini diciptakan dokter bernama Hugh Grant setelah merawat seorang pengendara motor bernama Lawrence. Lawrence ini jadi kecelakaan pas naik motor Brooks Superior SS100 kalau nggak salah. Wih, ini motor sih kalau lo punya motor ini dan naik motor ini kegantengan tuh bisa nambah 300 sampai 500% kayaknya. Nah, abis kematian Lawrence nih si Hugh Grant nulis jurnal yang cukup bersejarah tuh buat para riders ya. Nggak hanya nulis sih, Hugh Grant juga bikin helm pertama di dunia. Emang sih yang namanya musibah tuh akan mendatangkan duka gitu. Tapi ada juga loh karena musibah jadilah sebuah karya. Wih, ya kayak helm ini nih. Kita lewat mana nih? Lewat sini nih. Ya, lanjut ya. Abis terciptanya helm pertama yang diciptain si Grant, Profesor Lombard menambahkan teknologi penyerap guncangan di helm. Iya, harus diserap gitu ya. Wih, ada nih. Gue panggil dulu ya. Woi, Ronaldo. Namanya Ronaldo. Apalagi? Lanjut. Bu, mau kemana? Oke. Jalan. Lanjut ya. Apa tadi? Dia menambahkan kulit luar yang keras dan 2 lapisan bantalan. Anjir, kalau ngomongin bantal pas touring jauh gini nih bawaannya pengen kelonan ya. Ntar lu masuk jalan besar dulu Bung. Gua tuh jadi punya apa ya, punya ide nih kalau bikin produk bantal gitu. Gua punya tagline yang tepat lah. Tagline-nya gini nih Bung, di mana ada bantal, di situ pengen kelonan. Weh, gila.
Di mana ada bantal di situ pengen kelonan. Keren sih, keren keren keren. Yuk yang mau invest ini, gua bikin produk bantal deh. Apa sih, dipercaya juga enggak lu. Lanjut ah. Setahun kemudian industri helm mulai maju dan diproduksi secara massal ya Bung ya. Terus tahun 1961 hukum menggunakan helm untuk sepeda motor nih ditetapkan di Australia. Menyusul 5 tahun setelahnya Amerika menetapkan. Terus lu kapan menyusul blo hidup kok sendirian. Nah kalau di Indonesia gue kurang paham kapan ditetapkan hukum menggunakan helm ini ya. Kalau ada yang tahu tulis di kolom komentar ya Bung ya. Nah ini kayak ini nih, bapak nggak pakai helm ya kan. Ngomongin helm zaman sekarang udah berbagai macam tipe dan fungsinya. Ada helm cetok, anjir, helm kayak telur dicetok. Itu ceplok ya. Ya elah, kerak panci dasar. Buset, kerak panci udah gelap, kasar, kotor lagi, susah dihilangin kayak koruptor. Wah, apa sih? Lanjut ah. Ada juga namanya helm half face. Nah, ini kalau menurut gua cocok banget dipakai riding di perkotaan ya, Bung ya. Secara simple banget dan gampang dibuka visornya gitu. Menurut gua nih ya, cewek nih kalau pakai helm half face naik matic gitu bakal lebih seksi sih. Kalau dia juga pakai baju half. Gokil. Dia nggak usah pakai helm half face, kalau pakai bajunya half juga udah seksi, John. Kalau di helm ada istilah half face ya, kalau manusia ada istilah two face. Itu banyak banget kita temuin ya. Tapi gini, lu tau nggak biasanya nih ya, orang-orang yang face-nya banyak ini itu berhasil dalam hidupnya, Bung. Karena dia bisa beradaptasi dengan segala macam suasana gitu, dan menyesuaikan diri dengan berbagai orang. Jadi apa ya, bagus lah, adaptif banget nih orang-orang yang face-nya banyak gini nih. Apa ya? Nah kalau yang gua pakai ini helm full face ya, dari NJS tipe S-Cross, produk lokal ya, yang kualitas dan teknologinya sih keren sih kalau menurut gue ya. Visor utamanya tuh clear banget nih, terus ada visor tambahan untuk berkendara di siang hari, agak gelap gitu, asik banget lah. Material luarnya plastik ABS, kuat banget. Terus karena gua pakai kacamata gitu, helm ini udah nyiapin ruang untuk pengendara yang berkacamata kayak gua. Jadi nyaman banget tuh kalau gua pakai kacamata pas touring jauh gitu. Nah ini dia yang paling gue suka nih, modelnya tuh cocok banget gitu dibarengin sama motor CB150X gini ya, motor adventure. Kayaknya emang model helm ini tuh nggak lekang dimakan zaman ya, tetap keren aja gitu. Apalagi kalau yang pakai gue, weh gokil. Buat gue ini helm nyaman dan safety banget buat perjalanan jarak jauh ya. Busanya di kepala gue tuh ngepas gitu dan cukup lembut. Selembut sutra lah, anjir. Masa iya pala pakai kondom. Tapi ada juga sih pala yang pakai kondom, namanya pal tit. Ini jalannya sudah mulai masuk ke hutan-hutan lagi dan menanjak, Bung. Kenapa gua pilih helm ini selain cocok dan nyaman di kepala gua ya? Gua juga emang seneng banget pakai produk lokal ya, Bung ya. Menurut gue tuh produk-produk lokal tuh udah keren banget lah secara desain dan teknologi. Lagian nih menurut gue yang paling penting kalau kita pakai produk-produk lokal, ekonomi negara pasti juga makin membaik ya. Jalannya nanjak terus. Gue sih nggak begitu ahli dalam ekonomi ya, tapi gue lihat dan belajar sejarah dari negara-negara yang udah jadi kekuatan ekonomi baru di dunia nih ya. Semuanya berawal dari support mereka sama produk lokal. Ini tantangan buat si CB150X nih, tanjakan terus, ngeden dah lo. Lu tahu nggak lokal yang paling sering didatengin sama cowok? Aduh, tanjakannya.
Gigi satu aja lah. Oh ya, lokal yang sering didatengin sama cowok tuh biasanya ya, namanya lokalisasi. Wah, jangan ya, jangan loh. Balik lagi ke helm ah. Bahan-bahan helm juga udah beragam bahan-bahan helm tuh udah beragam banget ya Bung ya. Bahkan ada yang pakai bahan karbon biar makin enteng gitu di kepala. Sebenarnya kalau mau pala lu enteng gitu gampang aja kok. Syaratnya di rekening lu ada 10 miliar deh. Tuh udah pasti enteng banget lah pala lu, mau jalan-jalan kemana kek, mau melakukan apa kek, udah nggak mikir apa-apa gitu. Banyak monyet Bung. Hai para monyet. Hai para monyet. Iya, hai para monyet ya, bener ya. Udah tikungan. Iya, di sini katanya emang banyak. Set tikungannya nih. Bentar-bentar Bung. Gue fokus dulu bentar. Tuh udah nanjak lagi. Gigi satu, gigi dua. Gue cuman main itu aja nih. Iya, karena ini aja udah ngeden nih si CB nih. Ya, bismillah, semoga kuat nanjak. Ini tantangan pertama nih CB di tanjakan dan tikungan-tikungan gini. Huhuy. Tapi lu tau nggak? Gue juga sering lihat tuh helm yang bentuknya kocak-kocak gitu. Pernah gitu gue lihat di jalanan ada helm yang bentuknya tabung gas. Terus ada yang helm bulu-bulu gitu. Terus apalagi ya, banyak sih, aneh-aneh sih. Udah gitu grafisnya sih sekarang keren-keren banget lah, bagus-bagus gitu. Tuh mau ngelewatin agak ragu-ragu nih gue tanjakan, soalnya ini udah ngeden banget ini si CB asli. Aduh. Gini Bung, ternyata nih ya, helm itu nggak cuman digunain para rider saja ya, kayak kita gitu, untuk keselamatan kita di dalam berkendara. Ada beberapa musisi yang juga pakai helm gitu sebagai atribut wajib saat mereka show. Nomor satu ada Daft Punk. Aduh, ngomongin duo elektronik asal Perancis ini mah bisa 7 hari 7 malam nggak kelar-kelar, ngalah-ngalahin aja tanda pokoknya kalau sama gua. Gua tuh salah satu fans beratnya mereka lah. Keren banget sih musiknya, bukan cuman yang jedak-jeduk doang, ada apa ya, macem-macem gitu. Ada jazznya, ada bluesnya, wah ada rocknya. Gila sih, ini keren banget nih emang nih duo Prancis ini nih. Helm yang mereka pakai tuh ikonik banget ya, dari dulu nggak pernah ganti gitu. Bentar turun nih Kung, gue fokus dulu nih Bung. Mantep banget jalanannya. Apa tadi ya, sampai mana nih? Sampai bentar. Ini tikungan dan turunannya sangat berbahaya Bung. Jadi harus bercanda dulu. Harus fokus dulu. Apa sih, malah harus bercanda? Gokil, nikung lagi Bung. Edan. Lanjut ya. Helm yang gue jadi susah fokus sih. Helm yang mereka pakai tuh ya itu tadi ikonik banget gitu, dari dulu nggak pernah ganti, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk membubarkan diri gitu tahun 2021 lalu. Gue cukup sedih juga sih. Iya, tikungannya Bung. Lu udah pasti nggak asing lah ya sama lagu-lagu kayak One More Time gitu, Around the World atau Get Lucky lah yang paling baru gitu. Nggak cuma di dunia elektronik aja tuh lagu diputer, tapi sampai beberapa retailer kenal juga muter lagunya juga gitu. By the way nih ya, Daft Punk yang cuman di atas panggung aja pakai helm. Masa iya lu yang naik motor kagak pakai helm? Kan aneh ya. Nomor 2 ada Deadmau5. Nah, DJ dan produser ini punya ciri khas dalam sound dan musiknya ya. Ya elektro modern gitulah, kenceng banget sih.
Untuk perform nih, doi selalu pakai helm yang bentuknya tikus gitu. Wah, keren banget sih. Entah gua harus, nyebut ini helm atau topeng gitu ya, tapi menurut gue ini helm aja lah ya. Ya kan menurut gue ya. Di Indonesia ada yang menyerupai sih bentuknya, tapi bukan tikus ya, kelinci gitu, yang kupingnya letoy berbulu. Lu pasti sering lihat kan di jalanan. Aduh, aduh, ada-ada aja deh. Jangan dipakai ya, helm kayak dead mouse gitu kalaupun lu punya, karena bisa ngalangin penglihatan pengemudi di belakangnya gitu. Kupingnya kan lebar banget soalnya ya. Iya, bahaya itu, jangan. Selain dead mouse, apalagi ya, selain itu juga, kebanyakan musisi tuh pakainya topeng ya kayaknya ya, kayak Slipknot, terus, apalagi ya, Mudvayne, Kiss, ya gitulah, masih banyak lagi lah. Nah, menurut gua nih ya, mumpung belum banyak yang pakai helm, apa musisi yang pakai helm, lu bikin dah tuh, apa, bikin deh, helm band gitu. Jadi konsepnya tiap show pakai helm gitu. Gokil. Dijamin deh, 3 lagu udah ngap lu. Yoi, pakai helm. Oh iya ya, ngomongin produk lokal nih, di Indonesia sendiri ya, selain NJS tuh ada beberapa produk helm yang keren sih kalau menurut gua, kayak KYT, terus NHK, JPX, terus ada Ing, MDS, dan kayaknya masih banyak lagi sih. Udah, ya kayak KYT dan beberapa tuh udah mendunia lah, udah banyak yang dipakai di MotoGP gitu. Jadi, ayolah Bung, kita support dan besarkan produk lokal aja gitu, bangga buatan Indonesia. Wah elah, gue udah kayak mau nyalek aja ngomongnya. Aduh, ini jalannya asik banget Bung, dan banyak monyet-monyet gitu, banyak monyet bertebaran. Sayang gua nggak beli kacang sih. Nah, tuh ada lagi nih. Halo. Doi pada di pinggir jalan gitu. Aduh. Udah, apalagi ya, kalau ngomongin helm sih nggak banyak yang bisa diomongin dari sisi musisi ya. eh Ya udah gitu aja, kalian tuh orang berdua ngapain lagi di jembatan? Dia foto atau ngapain gitu di tengah hutan ya? Berduaan kan, jadi pertanyaan gitu. Tapi nggak boleh negative thinking ya. Gue positive thinkingnya adalah, mereka mau foto di jembatan gitu. Ya, ya udahlah Bung. Udah deh, ngomongin helmnya. Gue gas lagi ya Bung ya. See ya.